Tidak semua yang lahir di hari Sabtu Pahing ditakdirkan untuk hidup mudah. Saudara, 2006 bukanlah tahun biasa. Ini bukan tentang siapa yang paling kaya atau paling sukses. Ini adalah tahun ujian batin. Sebuah ujian bagi jiwa-jiwa yang terlihat kuat, namun sering merasa sendiri di tengah keramaian. Jika kamu lahir di weton Sabtu Pahing, tahun ini adalah persimpangan jalan. Di satu sisi ini bisa menjadi titik kebangkitan spiritualmu. Di sisi lain, ini bisa menjadi titik kelelahan jiwa jika kamu terus mengabaikan bisikan hatimu sendiri. Dalam spiritual Jawa, Sabtu Pahing dikenal sebagai weton dengan energi yang sangat kuat. Neptunya 12, angka yang melambangkan kedewasaan dan tanggung jawab besar. Mereka adalah pemimpin alami, memiliki wibawa yang turun-temurun. Tapi, inilah paradoksnya. Di luar mereka tampak tegar bagai pohon beringin, namun di dalam batin mereka menyimpan badai, angin topan yang tak pernah mereka tunjukkan pada siapapun. Tahun 2026 membawa getaran tersendiri. Getaran planet dan perputaran tahun Jawa membawa ujian kesabaran yang tak biasa. Ini bukan ujian fisik, tapi ujian kedewasaan spiritual. Bisakah kau tetap tenang saat omongan orang tak memihakmu? Watak dasar dan konflik batin. Mari kita bedah watak dasarmu, wahai Sabtu Pahing. Kamu itu berwibawa. Saat masuk ke sebuah ruangan, tanpa bicara pun orang akan merasa segan. Kamu tegas. Tidak suka basa-basi, pendirianmu kokoh bagaikan karang di lautan. Sulit goyah, sulit dipengaruhi omong kosong duniawi. Kamu pekerja keras, bertanggung jawab sampai titik darah penghabisan. Namun di balik baja itu ada luka. Kamu mudah memendam emosi. Marahmu tidak meledak tapi mengendap jadi dendam yang tak kunjung reda. Kamu sulit mempercayai orang. Dulu pernah patah, kini hati digembok rapat. Akibatnya, kamu sering merasa berjuang sendirian, melawan dunia seorang diri. Inilah konflik batin terbesarmu. Kamu merasa harus kuat untuk semua orang. Kamu adalah sandaran keluarga, tempat curhat teman, pelindung rekan kerja. Tapi, siapa yang melindungi kamu? Siapa yang menjadi sandaranmu? Kamu kuat untuk semua orang, namun kamu rapuh untuk dirimu sendiri. Kamu adalah pahlawan yang kelelahan. Rezeki, karier, dan keuangan di 2026. Sekarang kita bicara perkara duniawi, rezeki dan karier di tahun 2026. Tahun ini pintu rezeki terbuka lebar. Tapi ingat, ini bukan pintu lotre, ini pintu kerja keras. Tidak ada keberuntungan instan untuk Sabtu Pahing di tahun ini. Rezeki datang dari konsistensi, dari keuletanmu yang tak kenal menyerah, dari jaringan pertemanan yang selama ini kamu bangun diam-diam. Kamu cocok untuk memimpin. Jika kamu berencana membuka usaha atau mengambil posisi strategis di kantor, ambillah. Tahun ini mendukung kapasitasmu sebagai pemimpin. Tapi waspadalah, ada ujian besar di sini. Kerja kerasmu mungkin tidak langsung terlihat hasilnya. Kamu akan merasa lelah karena usaha sebesar gunung hanya dihargai setitik debu. Pesan batin untukmu. Kesabaran adalah pintu rezeki orang Sabtu Pahing. Jangan menyerah di tengah jalan. Dari sisi keuangan pemasukanmu meningkat, tapi ada satu masalah klasik. Pengeluaran juga ikut membesar, bukan karena gaya hidupmu yang mewah, tapi karena tanggung jawab keluargamu yang besar. Risiko terbesarmu di tahun 2026 adalah menolong orang secara berlebihan. Kamu memberi pinjaman karena kasihan, kamu membiayai hidup orang lain karena tidak tega. Hingga akhirnya, kamu mengorbankan diri sendiri. Belajar berkata cukup adalah kunci keselamatan finansialmu. Kesehatan fisik dan mental. Ini yang paling penting, yang paling sering kamu lupakan. Kesehatan. Wahai Sabtu Pahing, fisikmu kuat, tapi jiwamu lelah. Kamu rentan terkena kelelahan fisik dan tekanan mental di tahun 2026. Pikiran-pikiran yang kamu pendam, kekesalan yang tidak kamu luapkan, itu semua jadi racun. Akibatnya, gangguan tidur. Di malam hari pikiranmu justru paling ramai. Sakit kepala datang silih berganti. Dan akhirnya, kelelahan kronis yang tidak sembuh meski sudah tidur seharian. Ingatlah pesan spiritual ini. Tubuhmu lelah karena jiwamu terlalu lama menahan beban.
Jiwa yang menangis diam-diam akan membuat raga ikut merana. Jangan tunggu sampai tubuhmu memaksa berhenti, karena saat itu mungkin sudah terlambat. Percintaan dan jodoh. Bagaimana dengan urusan hati? Sabtu Pahing. Jika kamu mencintai dengan sepenuh jiwa. Kesetiaanmu itu dalam mengakar. Tidak mudah bagimu membuka hati. Butuh waktu bertahun-tahun untuk percaya. Tapi, sekali kamu mencintai, sulit rasanya melepaskan, meski tahu hubungan itu sudah tidak sehat. Di tahun 2026, hubungan akan diuji. Bukan oleh orang ketiga, tapi oleh kesalahpahaman kecil yang menumpuk jadi gunung. Ujian kepercayaan. Kamu yang sulit percaya akan semakin curiga. Ini adalah masa evaluasi hubungan. Apakah ini layak dipertahankan atau hanya kebiasaan? Bagi kamu yang masih lajang, tenanglah. Peluang itu ada. Tahun ini, kamu akan dipertemukan dengan pasangan yang matang, yang dewasa secara emosi. Bukan cinta yang bombastis, tapi cinta yang menenangkan. Pelajaran cinta terbesar untukmu di tahun ini adalah belajar mengungkapkan perasaan. Bukan hanya memendamnya lalu berharap dimengerti. Orang tidak akan pernah paham isi hatimu jika engkau diam 1000 bahasa. Cinta butuh kata-kata, butuh komunikasi. Kesalahan fatal dan peringatan batin. Jika ada 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan Sabtu Pahing, inilah dia. Pertama, menanggung beban sendirian, padahal ada orang yang siap membantu. Kedua, terlalu keras pada diri sendiri. Melakukan kesalahan kecil dianggap dosa besar. Ketiga, tidak pernah meminta bantuan karena gengsi atau takut merepotkan. Keempat, menyimpan luka batin terlalu lama, hingga luka itu membusuk dan meracuni hari-harimu. Kelima, mengorbankan kebahagiaan pribadi demi orang lain, lalu berharap orang lain berterima kasih. Padahal mereka mungkin tak pernah tahu. Kesalahan terbesarmu adalah mengabaikan diri sendiri. Kamu sibuk merawat dunia, tapi lupa merawat penghuni utama dunia kecilmu, yaitu dirimu sendiri. Maka terimalah peringatan batin ini. Jangan memendam semua luka sendirian. Carilah teman bicara atau menulislah. Jangan mengorbankan kesehatan demi tanggung jawab duniawi. Karena mobil mewah tak berarti jika kau terbaring sakit. Saran, bekal hidup dan harapan. Lalu apa yang harus kau lakukan? Berikut saranku untukmu. Belajarlah berbagi beban. Tidak ada salahnya berkata, aku butuh bantuan. Jaga batas dalam membantu orang. Beri secukupnya, jangan sampai kau sendiri jatuh miskin karenanya. Prioritaskan kesehatan mental. Jika lelah, berhentilah. Jika sedih, menangislah. Jangan takut terlihat lemah. Manusia itu memang lemah, kau bukan dewa. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Pergi sendiri, makan sendiri, nikmati waktumu sendiri tanpa rasa bersalah. Bawalah bekal ini untuk perjalananmu di tahun 2026. Kesabaran lebih kuat dari kekerasan hati. Orang sahabat menang tanpa merendahkan lawan. Keikhlasan membuka jalan rezeki yang tak terduga. Keberanian berkata tidak akan menyelamatkan jiwamu dari eksploitasi. Dan ingat, merawat diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab spiritual tertinggi. Apa harapan di tahun 2026 untukmu? Semoga ketenangan menggantikan kecemasan yang selama ini menggerogoti. Semoga ada kejelasan arah hidup, tidak lagi terombang-ambing oleh ekspektasi orang lain. Semoga kau dikelilingi hubungan yang lebih sehat, yang memberi energi, bukan mengurasnya. Semoga jiwamu yang lelah ini akhirnya menemukan kedamaian. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, 2026 bukan tahun yang mudah bagimu, wahai Sabtu Pahing. Tapi justru karena tidak mudah, tahun ini akan terbukti sebagai tahun pembentukan karakter, tahun kebangkitan batin. Mereka yang bertahan, yang menjaga kesehatan mental dan fisiknya, akan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang dari sebelumnya. Ingatlah 3 kalimat refleksi ini. Tidak semua beban harus kau pikul sendirian. Kekuatan sejati bukan menahan segalanya sampai hancur, tetapi tahu kapan harus melepaskan. Tahun ini bukan untuk menjadi manusia sempurna, tetapi untuk menjadi manusia yang utuh. Jika kamu lahir di Sabtu Pahing, anggaplah tahun 2026 ini sebagai sebuah perjalanan jiwa, perjalanan untuk pulang ke diri sendiri. Dengarkan tubuhmu, dia tidak pernah berbohong. Jaga hatimu, itu adalah satu-satunya kompas sejatimu. Percayalah,
Badai tidak datang untuk menghancurkanmu. Badai datang untuk merobohkan tembok-tembok palsu yang selama ini kamu bangun, agar kamu bisa melihat dirimu yang sejati. Karena jiwa yang ditempa ujian, pada akhirnya akan bersinar lebih terang dari 1000 matahari. Terima kasih telah menyaksikan. Jika video ini menyentuh hatimu, tinggalkan jejak di kolom komentar. Siapa tahu ada saudara seperjuanganmu di sini. Salam budaya, salam penjaga weton.